Yo, assalamualaikum, balik sama saya. Di video kali ini gue cuman mau menjelaskan tentang pengalaman ya. Karena kemarin tuh Instagram gue tuh ramai banget ya. Ramai bangetnya tuh gara-gara, jadi banyak ya, maksudnya seni hidup tuh perihalnya tuh banyak, satu sama lainnya tuh beda-beda juga. Kadang ada yang berniat baik malah jadi salah, kadang juga ada yang nolong malah jadi salah. Intinya adalah kemarin tuh ada kejadian yang bener-bener rame juga nih di Instagram ya, karena gue update, karena gue ramein gitu. Nah akhirnya di Instagram tuh banyak yang DM kenapa kejadiannya mungkin membuat followers gue tuh jadi kayak apa ya, jadi kayak penasaran gitu, sama bikin resah. Sorry banget gitu, gue bukan memperkeruh ya, gue dari dulu nggak pernah cari gara-gara sih orangnya gitu. Gue santai-santai aja, terus gue juga kan baru nikah gitu ya, ngapain juga gitu kalau emang nyari gara-gara bikin aneh-aneh atau apa tuh udah bukan waktunya lagi lah gitu. Kayak saya tuh kayak norak gitu kan. Cuman yang bikin gak enaknya tuh, makanya gue sampai keluar-keluar banget gitu di Instagram, sampai bener-bener emosi karena ini menyangkut ibu gitu ya. So kalian tahu yang ngikutin gue banget gitu kan. Gue tuh cuman punya ibu sekarang, sama istri, sama adik gitu, yang bener-bener keluarga banget gue gitu kan. Wanita yang gue sayangin gitu, karena nenek sudah nggak ada juga gitu. Jadi yang harus gue tetap jaga tuh nyokap gitu. Dan kalian kalau yang seperasaan gitu ya, anak cowok pertama, apalagi gue broken home gitu, lebih banyak dibesarkan oleh ibu. Gue suka nggak terima gitu, ada orang yang tiba-tiba sok jagoan ngebentak-bentak orang tua gitu. Gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu dalam posisi rame waktu kemarin, karena gue nggak bisa main hakim dan gue nggak bisa main fisik juga, karena takut kejadian hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi gue kayak jadi ceritanya gini, kemarin tuh kejadiannya jam berapa ya, balas maghrib lah, jam 7-an. Gue tuh ngajak makan Mami, Fadila gitu kan, satu rumah lah. Gue tuh ngajak makan mereka gitu keluar, karena gue dari pertama nikah itu belum sempet kemana-mana juga guys, belum ada liburan segala macam, karena masih banyak kerjaan gitu. Dan kemarin tuh gue pengen ngajak makan gitu, ngajak makan. Jadi kejadiannya ada di Jalan Sunda ya, di Bandung, depan Gria. Di situ ada motor nyebrang, ada motor moge nyebrang gitu kan. Gue tuh ngedim ya, ngedim tuh maksudnya biar nggak langsung belok, karena memang di situ tuh ada panah, nggak boleh, kalau nggak salah nih ada panah kayak nggak boleh langsung lurus gitu. Nah mungkin motor ini tuh buru-buru, entah ada apa keperluan gitu kan. Cuman gue feeling tuh kayak nggak enak gitu, takut celaka gitu, karena kan gue pakai mobil ya di depan. Jadi gue lihat spion ada arus motor di arah sana gitu kan. Nah akhirnya tiba-tiba dia tuh nyebrang, gue ngedim sama ngelakson biar maksudnya tuh nggak nyebrang dulu, karena takut celaka ada motor gitu, karena dia kelihatannya buru-buru banget gitu. Akhirnya ya udahlah, dia tuh maksain maju, akhirnya bener celaka, jebret, bapak-bapak yang ketabrak pulang kerja gitu. Gue refleks dong, masa ya kagak gue tolongin ya kan. Gue turun, gue tuh refleks sampai ngoceh gitu, marah. Tapi ya mungkin karena plat mobil gue tuh luar, bukan Bandung. Terus gue juga ngomong ngedadak pakai bahasa Indonesia gitu lah ya. Wah gue ngomong ya lu kata gue juga jangan paksain maju gitu kan. Ayo celaka kan, gue kasih tahu klakson, tahan dulu. Oh iya maaf kata dia gitu kan. Oke, gue nolongin bapak-bapak, gue angkatin motornya sama orang-orang yang lain. Yang ada banyak juga lah yang bantuin. Nah karena itu jam mungkin harus pulang kerja ya, jadi padat gitu kan, keadaannya padat. Nah ada beberapa orang yang nggak fokus, tiba-tiba fokusnya tuh ke gua gitu, karena mungkin bapak tolong gitu. Ada yang bilang, tolong mobilnya pindahin dulu ke kiri karena macet. Ya gua kan refleks nolongin, oh iya bener gue salah gitu kan. Akhirnya gua masuk mobil nih, karena emang gua mau ke pinggir gitu kan. Gua ke pinggir gitu, karena memang suara knalpot gua tuh bawahnya emang udah agak berisik gitu ya.
gue tuh ke pinggir tiba-tiba ada orang-orang yang datang, tiba-tiba gue nggak ngerti asalnya dari mana dan ngapain, terus jadi marahin ke gue gitu, sangkanya gue yang nabrak, pakai mukul mobil, jebret katanya gitu. Anjing katanya, jangan kabur. Gue emosi dong ya, orang niat nolong loh malah disalahin sangka nabrak. Gue turun kan, gue ngomong, kok lu jadi mukul, kok mana jadi mukul mobil lain gitu-gitu kan ya. Pokoknya cekcok lah sampai gue ke pinggir. Jadi yang celaka tuh gue nggak ngerti kemana tuh, udah ketolong apa belum, karena gue udah keburu ke pinggirin mobil. Tiba-tiba mereka masain gue mau jelasin gimana susah, karena orang wow cekcok. Sampai satu ada bapak-bapak teriak gitu, dia marah, bentar dulu dengerin ini gue jelasin kayak yang tadi gue jelasin di awal ya. Gue jelasin, dia bilang, oh miskom. Nah ada satu orang yang gue perhatiin, dua orang. Yang pertama yang mukul mobil, yang kedua yang gue ngerasa dia ngeprovokasi keadaan sampai jadi kisruh banget. Padahal niat gue cuma nolong. Di situ tuh ada nyokap gue, ada istri gue, sama ada pegawai nyokap gue juga gitu kan. Cewek, bertiga cewek, gue cowok sendiri. Dikepung kan, sampai nyokap gue juga turun. Mami tuh sampai kayak, yang baju ciput tuh kak ngapain? Karena kata mami dia ngeginiin gue lupa ya, dia ngeginiin gue gitu, gitu. Kayak ngerasa wah gitu, gersak-gersuk gitu. Terus marah-marah ke nyokap, wah gini sok, kayak ngerasa jagoan gitu kan. Udah ke kantor polisi aja dong. Ya udah ayo gitu, karena gue nolongin. Gue nggak bisa gitu, kalau dari dulu gue kalau bawa motor, bawa mobil di Jakarta di mana tuh ada yang celaka, kalau gue masih bisa sempat gue tolongin gitu. Kasian, karena gue dulu pernah celaka juga gitu, dan itu rasanya tuh gak enak. Tapi gue selalu berempati sama orang-orang yang gue dulu sering jatuh dari motor, celaka apa segala macam tuh. Banyak orang yang nolong sampai nganterin gue ke rumah sakit dan lain. Jadi gue ingin melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang seperti ngelakuin hal yang sama juga ke gue. Malah ini jadi salah arti, dan orang-orang mungkin itu pribumi di situ ya, marah-marah segala macem. Akhirnya cekcok, dan gue yang paling gak suka tuh nyokap gue dibentak ya. Ya sekarang gini aja deh, gue nggak tahu ya, prinsip hidup gue tuh sedih gitu. Gue ngeliat seorang ibu dibentak gitu kan sama orang lain gitu, dan mereka tuh umurnya udah dewasa gitu, udah bukan lawan lah. Ya kalau memang merasa mungkin dia nggak tahu apa-apa, ya jangan sok tahu dulu bos gitu kan. Maksudnya cari tahu dulu ini ada apa, kenapa. Jangan gersak-gersuk menghakimi, wah teriak ngerasa kayak dirinya tuh paling benar, padahal dia nggak tahu apa-apa. Sampai mobil dipukul gitu kan. Padahal kalau ada lihat CCTV di sana yang mungkin mereka bisa putar tuh, mereka tahu kejadiannya gitu. Gue tuh menghela gitu, menolong orang yang jatuh gitu. Nah akhirnya ya mungkin ini apa ya, pengalaman aja gitu. Buat kalian yang tahu di Instagram kenapa di sini gue bakal jelasin gitu kan. Nah akhirnya cekcok gue bilang karena kasihan mami kan, gue bilang gue mau nganterin dulu mami, ntar gue balik lagi ke sini kita beresin gitu kan. Ya jujur gue nggak enak aja gitu, nggak suka aja gitu, gerusuk kuat teriak. Sampai ini gue videoin ya, saya ini niat nolong nih, ada videonya juga. Nah, udah. Ya orang nyelamatkan itu si bapak nu katubruknya, tapi malah jadi indung orang yang masalahkeun ya. Nah ini videonya ini malah saya yang disalahin gitu kan. Akhirnya udah tuh, gue cabut, gue anterin, gue balik lagi ke situ. Gue ketemu sama orang-orang yang ada di situ. Gue nggak memperkeruh keadaan di situ. Gue cuma mau membereskan gitu dengan ketidakenakan gue gitu. Maksudnya gue cuma pengen mau ngasih tahu ya ke bapak-bapak itu tuh, janganlah sama cewek kayak gitu, pelajaran. Ternyata yang nge-DM tuh banyak lah, ada yang bilang emang dia orangnya begini Asel, emang dia orangnya begitu Asel, emang dia ini gini. Dan ternyata kalau nggak salah info, dia itu anaknya Mang Oleh ya. Mang Oleh tuh yang waktu itu sempat viral sama Mang Ade Londok ya, tempat usahanya. Nah itu anaknya katanya. Ya gue nggak ngerti lah pribumi atau apa gitu. Siapapun, mau anak siapa, mau siapapun jabatannya gitu kan. Kalau nggak tahu apa-apa ada kecelakaan, mending saran gue tuh tanya aja dulu gitu. Kalau ke gue sih nggak apa-apa ya, mau marahin, mau bentak gimana, it's okay lah.
Tapi kalau sama orang tua mah udah menyangkut adab gitu loh, gue sedih aja gitu. Aduh, dibentak-bentak segala macam. Gue aja yang ya bandel atau lain sebagainya, gue sama nyokap tuh gue nggak berani kayak sampai bentak-bentak marah-marah gitu sampai wah heboh banget. Itu yang bikin gue sakit hati. So jadi gue nggak akan ngerasihin kalian ya, kalian nggak usah ikut-ikutan kayak gimana-gimana. Gue nyari orang itu tuh kayak apa ya, gue mau ngasih tahu tuh sama orang tua tuh nggak boleh begitu. Dan kenapa gue yang dihardik gitu, padahal gue yang nolong, salah gue apa di situ ya kan. Wah udahlah, pokoknya ya udah, itu namanya seninya hidup ya. Gue niatnya nolong, niatnya ngebantu orang yang celaka, malah gue cuy ini mah yang disalahin. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, gue maafkan. Tapi gue masih inget aja gitu orangnya yang bentak-bentak nyokap gue. Dan intinya ini mah apa ya, cobaan hidup gitu, cobaan hidup pas gue lagi awal-awal bernikah gitu kan. Jadi buat kalian tenang-tenang aja, ini mah penjelasan sedikit aja gitu. Jangan gara-gara hal ini kalian untuk berbuat baik dan menolong takut jadi kenapa-kenapa. Jadi tolong, kalau mau nolong aja gitu, nggak apa-apa, karena kita emang berniat baik gitu. Kalau disalahartikan atau nggak dipandang yang aneh-aneh, udahlah nggak apa-apa. Jadi gue nggak seneng aja sama orang-orang yang so jago gitu, apalagi sama orang tua. Aduh bos, 2021 ini teh ya. Jadi sampai ketemu di lain hari gitu ya si AA-nya. Semoga disolehkan, makin dewasakan, makin dipahami adabnya ya sama orang tua gitu. Apalagi sama hal-hal yang belum tahu gitu kejadian seperti apa tuh, jangan so taunya tuh jangan kuat gitu ya. Segitu aja ini mah videonya, biar kalian tidak gelisah ada apa gitu di Instagram. Gue minta ya udahlah, nggak usah terlalu dipikirin. Ini mah gue sharing aja sama kalian ya, berbagi pengalaman ya. Karena sekarang orang-orang tuh banyak seninya gitu, kadang-kadang ada yang begini, ada yang begitu. Gue ngerti mereka lagi dipengaruhi alkohol atau apa gitu. Kalau memang bener dipengaruhi alkohol atau apa dan lain sebagainya, mungkin mereka lagi kerja atau capek dan lain sebagainya. Karena ada salah satu mereka yang bilang, saya lagi duduk katanya, lagi nongkrong gini. Padahal kalau lagi nongkrong mending cari tahu dulu ada apa gitu, jangan tiba-tiba ngardik orang lah. Itu untung di situ ada yang beberapa orang tahu sama gua gitu, jadi nggak ada yang main hakim. Kan bahaya ya diprovokasi gitu, nggak tahu apa-apa tiba-tiba ada yang emosi gitu karena itu di pinggir jalan. Tiba-tiba kalau ada yang ngehajar gua nggak jelas kan ya. Jadi miskom lah intinya, miskom. Terus banyak orang-orang di sana juga yang ikutan ini itulah, sampai bawa-bawa masa followers gua, kerjaan gua, sampai hapus postingan, pakai ngehina gua buaya segala macam. Padahal gua nggak ada urusan sama orang itu. Gue cuma ada urusan sama orang-orang yang yang ngebentak mami, yang ngebentak nyokap, udah itu aja. Sama yang lainnya nggak ada. Gue juga nggak pengen bikin owner tempat di sana atau segala macem, nggak. Ngapain, nggak jelas. Kalau mau nyari gue mah gampang. Gue masih di Bandung, rumah dan sebagainya macamnya juga banyak orang yang tahu juga. Gue ngapain, gue juga nongkrong juga sering di tempat-tempat tempat-tempat outdoor kayak cuan, kipas dan jadi kalau mau bikin onar segala macam, aduh jauh-jauh lah, itu mah udah gue nggak kayak gitu, udah bukan masanya lah, norak lah ya. Cuman ya itulah, banyak orang-orang yang tidak memahami kebenaran ya. Orang niat nolong malah di kasar nama, malah dibangsatkan gitu. Tapi ya udah, ini pengalaman gue, sharing aja ya buat kalian. Kalau misalkan ada yang kenapa-kenapa di jalan, bantu aja, karena memang kalau di jalan tuh agak rada sensitif ya. Pesan-pesannya itu aja, nggak usah, karena banyak banget yang DM, wah ini ayo Asel kesini, Asel ayo siap ini. Gua nggak bawa mereka ke sana juga. Ke sana paling temenin sama teman gue berdua, bertiga gitu kan. Tapi ya udahlah, intinya segitu aja ya. Jadi nggak ada apa-apa. Sampai ketemu nih di lain hari ya. Semoga disehatkan selalu, adabnya juga
baguskan lagi ya, disolehkan, rezekinya dilancarkan, keluarganya sehat ya. Dan pesannya buat ke kita, ke orang tua, terus sopan santun ya, apalagi cewek gitu. Aduh, cowok mah nggak layak. Segitu aja videonya, makasih udah nonton, enjoy, aman.